Disebutkan dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Aising dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 670. Para saudagar sekalian, marilah kita menunggu kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapat baginda? Kalian akan mendapatkan kemakmuran atas nama kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal dari perjanjian, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, maka kami tidak akan datang ke wilayah ini lagi. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah kalau begitu, kami bersedia baginda. Siap. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang, ia adalah Aising atau para pedagang berjual. Baginda Raja, Tuan Ising sudah tiba dan ingin berunding. Persilakan isi masuk. Tuan Ising. Baginda Raja, bolehkah saya duduk? Silakan. Baginda Raja, saya bernama Ising, berasal dari Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa kau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Karena saya ingin mengajak untuk berbuat kebajikan dan saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang diajarkan oleh agama Buddha? Agama Buddha mengajarkan kita untuk melepaskan nafsu dan penderitaan dalam hidup manusia untuk mencapai nirvana. Baik, saya izinkan. Baik, terima kasih Baginda Raja. Siap, sama-sama. Raja Dakuntah yang Srijayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Panglima, Baginda Raja, bersiaplah. Bersiap untuk apa, Baginda? Kita akan menyerang kerajaan bumi Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda? Aku ingin memperluas kerajaan Sriwijaya. Baik, Baginda. Maka dari itu rebutlah kerajaan Kalingga dan Jambi. Baik, Baginda, saya akan mempersiapkan pasukan dan strategi sebaiknya. Dakuntah yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara Linggawarman. Dakuntah pun mendatangi Kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara. Raja, bolehkah saya duduk? Silakan. Raja, izinkan aku untuk menikahi putri keduamu. Atas dasar apa kau ingin menikahi Soba Kencana? Saya menyukai sosok sepertinya. Dia baik, dan saya akan berjanji akan membahagiakan putri Anda dan akan memberikan keturunan terbaik. Aku akan mengizinkan bila putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kau akan menerima pinangan dari Raja Sriwijaya ini? Iya, aku menerimanya. Dia adalah laki yang bertanggung jawab. Pernikahan kalian akan dilaksanakan secepatnya. Terima kasih, Ayah. Baiklah. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berpesan dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Dharma Setu. Dharma Setu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragrawira, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira, kemudian lahir Balaputra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samaragrawira. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma menghadap sang raja. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramudawardhani yang memerintah.
Bagaimana menurutmu, Aksa? Kehendak yang mulia merupakan perintah kami. Bukan begitu maksudku. Saya meminta pendapat Anda. Pendapat apa Baginda Raja? Saya memiliki niat untuk membangun suatu bangunan. Bangunan apa Baginda Raja? Saya berniat membuat candi. Di mana Baginda akan membuat candi tersebut? Saya masih memikirkan tentang itu. Apakah Anda memiliki ide? Saya mempunyai ide bagaimana kamu membuat candi tersebut di atas bukit agar terlihat bagus dan indah. Baiklah, cari seseorang untuk membangun. Siap Baginda. Saya mempunyai kenalan dari negeri seberang yang bernama Gunadarma. Dia orang terbaik yang ada di negerinya. Mungkin bisa membantu Baginda untuk membuat candi tersebut. Cari dan bawa dia. Siap laksanakan Baginda. Apakah kamu tahu kenapa saya memanggilmu kemari? Atas nama saya Baginda, saya telah mengetahuinya dari para bangsa. Bagus jika kamu sudah mengetahuinya. Apakah sudah selesai? Apakah sudah ada rancangannya? Saya sudah menyelesaikannya Baginda. Ini rancangan yang telah saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Baik, ini sudah sesuai dengan keinginan saya. Baiklah Baginda. Kerjakan dengan baik. Baik Baginda, saya akan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani. Hal ini membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputra Dewa menemui Pramodawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayarannya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Balaputra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Apalagi didukung armada laut yang memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan, serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Aku mendengar keputusan dari para tetua kerajaan ini bahwa kamu akan menggantikan mendiang raja. Aku merasa ini bukanlah keputusan yang tepat. Kenapa Paman berpikir begitu? Aku adalah adik dari sang raja. Bukankah aku juga berhak menerima tahta dari kerajaan ini? Jangan lupakan hal ini Paman, aku juga adalah anak dari sang raja. Aku berhak atas tahta ini. Lagi pula dia adalah suamiku. Tidak ada yang salah dari keputusan para tetua. Baiklah, jika ini keputusan yang tepat, izinkan aku pulang dan aku akan kembali ke kediaman ibuku. Aku akan membangun kembali kerajaan ini. Aku akan membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang terhebat di bumi Nusantara. Kami akan mengabdi kepada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Panglima, Baginda. siapkan prajurit dan strategi perang. Kita akan menguasai perdagangan Laut Jawa, Laut Cina, dan laut-laut yang lainnya. Siap, akan kami lakukan. Baik. Di masa kepemimpinan Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Chola Mandala dari India yang dipimpin Rajendra Chola I. Mulia. Dan nanti siapkan pasukan. Kita akan menyerang ke Nusantara, menyerang kerajaan Sriwijaya. Apakah kamu yakin Kakanda? Tentu saja, kita akan menguasai wilayah perdagangan Sriwijaya. Baiklah Kakanda, jika tekadmu sudah bulat. Saya undur diri yang mulia untuk mempersiapkan perang. Anjing itu dong. Tuanku, saya datang kemari membawa kabar buruk.
Kabar buruk apa lagi yang akan kau bawa? Bukankah dengan semua kekecauan ini kerajaan kita sudah sangat menjadi kabar yang sangat buruk? Raja Rajendra datang kemari dengan membawa pasukannya, Tuan. Apa? Kenapa mereka bisa melewati daerah kekuasaan kita? Sekarang kau siapkan semua pasukan, kita akan melawan. Baiklah. Ya, tolong aku. Ayo ikut kami. Lepaskan aku, permaisuriku! Kerajaan Chola Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangramawijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya. Diperkirakan mulai berdiri sejak ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Itsing dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang Dapuntahyang Srijayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang terbesar, kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara dan serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malay, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Bukti-bukti tentang kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di